jomblo fisabilillah, Masya Allah ya teman-teman. Nah, sahabat-sahabatku yang lagi jomblo ya, rahimakumullah, pada kesempatan kali ini ya, alhamdulillah pas sekali ini rasanya membahas tentang tema yang satu ini. Dijamin insya Allah kalian suka ya. Apakah itu? Coba tebak. Nah, insya Allah Al-Fakir akan membahas apa? Jawabannya adalah jomblo fisabilillah. Nah, kalau kata Gus Miftah nih ya, tenang katanya, jomblo kalian itu pasti berakhir. Kalau tidak di pelaminan ya ke pemakaman. Ya kan, kata Gus Miftah tuh ya. Nah, sahabatku yang lagi jomblo ya, pastinya kena mental terus nih ya. Apalagi yang lagi menjomblo. Tapi teman-teman ya, nggak usah bersedih. Justru kalian wajib bersyukur atas kejombloan itu. Kenapa? Kena mental lagi nih. Karena dengan kalian jomblo, itu artinya kalian merupakan pejuang. Pejuang istilah jomblo ya. Sehingga sampai detik ini nih istilah jomblo itu masih lestari ya. Jangan baper ya. Saya hanya bercanda nih. Para jomblowan jomblowati rahimakumullah. Tapi enggak ya, saya ini mau ngomong serius nih, tolong diperhatikan ya. Kalau kita pakai timbangan yang agak rusak dikit nih soal jomblo ini, tentu jomblo kalian itu sangatlah pantas untuk dilestarikan. Yaitu kalau kalian kuat. Karena jomblo itu hanya diperuntukkan oleh Allah bagi yang kuat aja. Ya, kuat mentalnya, kuat nahan nyinyiran temen, dan kuat nahan itunya. Ya kalau itunya nggak kuat, ya kobil tuh aja ya, kobil tuh nikah haha ya. Jadi kalau seandainya kita pakai timbangan yang sedikit rusak nih teman-teman, daripada pacaran yang ujungnya menjerumuskan kepada perzinahan, mending menjomblo sampai dihalalkan. Ya kan? Betul apa betul? Betul ya. Daripada pacaran hanya melukai perasaan, ujung-ujungnya selalu minta traktiran, mending menjomblo sampai menemukan jodoh yang dipilihkan oleh Tuhan. Benar? Benar ya. Tapi ya usaha, karena jodoh itu dijemput bukan ditunggu ya. Artinya kalau seandainya nantinya kalian udah tidak kuat menjomblo, ya ikhtiar. Kalau enggak dapat apa-apa, datang ke ana ya. Biar ngumpul sama-sama jomblonya gitu. Bukan kita nyari bareng, enggak, biar ngumpul sama-sama jomblonya gitu ya. Parah banget ya. Para hadirin hadirat segenap para jomblo yang insya Allah Al-Fakir muliakan, Masya Allah. Sekarang mulai agak serius nih ya, karena mesinnya udah mulai nyala ya. Jadi kalian semua nih wajib fokus dulu ya. Sebelumnya nih saya mau tanya nih, apa sih takrif atau definisi jomblo fisabilillah itu? Pastinya teman-teman udah sebagian banyak tahu ya tentang takrif atau definisi jomblo fisabilillah. Oke, mari kita uraikan ya sama-sama ya. Nah, jomblo fisabilillah itu berasal dari dua suku kata, yaitu jomblo yang artinya sendirian tanpa pasangan, dan fisabilillah artinya di jalan Allah. Paham kan teman-teman? Jadi jomblo fisabilillah itu adalah orang yang tanpa pasangan, baik itu istri ataupun suami, pacar ataupun istilahnya sekarang lah, apalah itu ya, nggak tahu. Hingga nanti pada saatnya itu dia diperjodohkan oleh Allah dengan cara yang tidak melanggar aturannya. Alhamdulillah. Jadi kalian nih teman-teman sekalian yang sekarang masih sendiri tanpa seorang kekasih hati ya, yang sabar ya. Jangan keburu cari pasangan dulu karena kalian masih belum waktunya. Fokus saja dulu belajar dan berkhidmat kepada kiai, kepada ustazah ya, kepada para guru-guru dengan istiqomah. Yakinlah, dan insya Allah Al-Fakir juga yakin insya Allah kalian besok akan duduk bersanding dengan orang yang tepat, yang saling mencintai di pelaminan dengan status halal war dalam nih, Masya Allah, sambil diiringi lagu duhai senangnya pengantin baru, itu kan, aduh Masya Allah. Nah teman-teman sekalian, insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sesuai ya dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Al-arwahu zunudu muzaddatu
fama ta'arafa minha talafa wa matanakara minha talaf. Roh-roh itu diibaratkan seperti tentara yang saling berpasangan, yang sudah saling mengenal, akan bersatu dan saling mengingkari, akan berselisih. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, oleh karena itu, sekali lagi nih, kalian itu jangan mikirin dulu I love you pull dulu. Fokus dulu aja belajar. Fokus dulu aja sama karir kita. Sekali lagi fokus dulu nuntut ilmu yang banyak. Belajar ya. Sungguh-sungguh biar besok tidak nyesal. Nah, ada pesannya dari Imam Syafi'i untuk kalian, terutama untuk Al-Fakir sendiri nih, tolong renungkan ya, bro. Jika kamu tidak tahan terhadap penatnya belajar, maka kamu akan menanggung perihnya kebodohan. Paham kan? Insya Allah paham ya. Nah, makanya mumpung kita masih jomblo, gunakan kejombloan kalian itu, ya, kejombloan kita itu untuk fokus belajar. Karena bila seandainya sudah gendong anak, takkan sempat lagi belajar. Kalau kata Pak Prabowo nih ya, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan sekarang ya kapan lagi gitu kan? Para jomblo yang insya Allah disayangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, firman Allah dalam Al-Quran, tepatnya di surah Al-Isra ayat ke-32, وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا. Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah sesuatu perbuatan yang keji dan jalan yang buruk. Nah, Allah itu mewanti-wanti kepada kita agar jangan sekali-kali mendekati zina. Dekat saja kita dilarang, apalagi sampai melakukannya. Na'udzubillah min zalik, summa na'udzubillah. Jadi teman-teman sekalian yang sekarang lagi fokus belajar di pesantren, di pondok, dan dimanapun itu, beruntunglah kalian. Hari ini menjadi seorang santri, hari ini menjadi seorang pelajar, hari ini menjadi seorang penuntut ilmu. Karena selama kalian di tempat tersebut, di majelis itu, insya Allah kalian dijauhkan dari perbuatan zina itu. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wahai para jomblo yang berbahagia ya, saya punya kata-kata nih untuk kalian semua, sekaligus ini sebagai penutup ya. Bukan karena pacaran kalian akan berjodoh, dan bukan karena jomblo jodoh kalian akan menjauh, tapi jodoh itu akan datang pada saat yang tepat sesuai dengan takdir Tuhan yang maha hebat. Mestinya jadi jomblo itu bahagia karena kalian bisa fokus meniti karir dan meraih cita-cita daripada sibuk bucin yang ujung-ujungnya di ghosting. Padahal Allah sudah melarang pacaran, tapi kalian pura-pura dungu ya. Ketika di ghosting kalian nangis, ngaduk sama Allah dalam doa. Ya Allah, cobaan apa ini? Kenapa aku? Itu kan? Lebay ya? Enggak ya. Bercanda ya, nah. Ya Allah. Nah, jadi teman-teman ya, saat ini tuh tren pacaran melekat dengan pemuda dan pemudi kita. Bahkan malah ada istilah jomblo bagi yang tidak ada pacar yang seperti kalian nih. Bahkan kalau seandainya punya pacar bilangnya tergolong anak baik. Ini teori dari mana? Dan yang mirisnya lagi, saya pun termasuk golongan yang jomblo gitu kan. Sekalian promosi kan, mana tahu ada di antara teman-teman sekalian yang mau daftar gitu kan. Enggak ya. Bercanda ya. Tapi apa benar sih pacaran itu enak? Buktinya banyak yang pacaran terus putus, lalu si cewek malah mewek, malah nangis ya. Makan tak enak, tidur tak lena, cie ya. Setelah pacaran lama-lama terus putus. Tahu-tahu si mantan nikahnya sama tetangga, sama sahabat. Aduh, sungguh terlalu ya. Jadi yang kita berikan berupa waktu, uang, dan juga pikiran kita ke seseorang yang belum tentu adalah jodoh kita, lebih baik simpan pengorbanan kita untuk jodoh kita kelak. Betul apa betul? Betul ya. Tapi gimana ya kalau seandainya diam-diam cinta dengan orang? Apa hukumnya? Boleh. Kawan-kawan, cinta itu tidak bisa ditebak kapan dan pada siapa dia datang. Seperti pepatah mengatakan, datang tak dijemput, pulang tak diantar. Tapi yang harus kamu tahu, yang harus kita tahu, cinta itu cukup di dalam hati, tak perlu mewarisi. Ya, biar Allah yang tahu rasa cintaku padamu. Cie ya. Cinta
kepada lawan jenis itu hal yang wajar, namun jangan sampai mendatangkan madarat bagi kita. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah berkhalwat berdua-duaan dengan seorang wanita tanpa disertai mahramnya, karena sebenarnya yang ketiga adalah syaitan. Sebagai muslim, kita harus menjaga diri dari godaan syaitan dengan senantiasa menjauhi hal-hal yang diharamkan. Jika seandainya kita cinta, maka bermunajat kepada Allah agar Dia menjodoh kita, bukannya jodoh orang lain, ya. Nah, hadirin sekalian, yang lebih baik menjomblo tapi dekat dengan Allah daripada pacaran jika membuat kita semakin jauh dari Allah. Kawan-kawan, jangan rindu karena rindu itu berat, cukup aku saja yang menahan beratnya timbanganku ini, ya Allah. Oke, sebaiknya cinta kita persembahkan untuk Allah agar Allah mengijabah doa-doa kita, karena yang abadi hanyalah kepada Allah, ya. Cukup sekian mungkin pembahasan dari saya, semoga bisa bermanfaat. Jika ada kekurangan dalam pembahasan saya, mohon maaf karena segala kesempurnaan hanya milik Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.